Kalau kita bisa bilang ya, kalau kita bandingkan dengan saudaranya, abangnya yang menggunakan mesin yang sama, jelas jauh lebih kencang. Dan yang paling penting, fun to drive. Woo! Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, segmen subcompact SUV makin rame aja di tanah air. Sebut saja salah satu pelopornya, Kia Sonet. Lalu juga ada duo kembar dari Jepang, apalagi kalau bukan Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky. Dan dengar-dengar, katanya salah satu brand Korea juga mau masuk ke segmen ini. Nah, Honda gak mau keduluan, makanya langsung saja meluncurkan the all new Honda WRV. Yes, dan sekarang kami lagi ngendarain Honda WRV. Dan apakah WRV ini yang terbaik di kelasnya? Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja. So this is it, safety review the all new Honda WRV. Oke, sebenarnya kita sudah pernah melakukan first impression review dan juga first drive dari the all new Honda WRV ini. Akan lebih detail lagi bahas tentang mobil ini. Yes, pertama-tama kita bahas soal desain eksteriornya. Ya, kita mulai dulu dari tampang depannya. Ya, menurut kami, desain depan dari Honda WRV ini cakep ya. Ya, terutama kalau kita perhatikan di sini di desain grillnya, ini pastinya ada emblem RS dan juga grill khas RS. Dan somehow ini lebih cocok dimasukkan ke WRV ini jika dibandingkan dengan abangnya ya. Kalau HR-V RS, kalau kita tahu dia juga desain grillnya mirip-mirip seperti ini. Menurut kami sama kok lebih cocok di WRV ini ya. Headlampnya, ya ini juga bagus ya, kami suka sekali. Dia teknologinya sudah LED untuk lampu utamanya. Lampunya pun juga sudah LED dan sequential LED. Jadi bagus banget ya kalau di malam hari. Ya cakep sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Yes, sama seperti di depan. Desain samping eksterior dari Honda WRV ini juga menurut kami bagus ya. Yaitu desain velgnya. Desain velgnya ini ukurannya cukup besar. Dia di ring 17 inci di mobil ini. Ya, selebihnya ya dia di bawah sini diberikan aksen-aksen chrome gitu ya. Bagus untuk mempercantik lagi. Dan di atas ini juga pastinya dia sudah dilengkapi dengan roof rail gitu ya. Dan lanjut ke belakang. Yes, sama seperti di depan, di samping, di belakang juga sama cakepnya. Desain itu sekarang kami sangat suka sekali ya, karena desain Honda-Honda terkini tuh sangat proporsional sekali. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Mohon maaf, agak sedikit berantakan di sini ya. Di sini ada auto project lagi, bikin mobil auto keren ya. Karena memang ini mobilnya mobil proyekannya auto project ya, Honda WRV ini. Oke, bicara soal ruang bagasinya, ya dia kapasitasnya itu di 380 liter. Kalau kita bandingkan dengan rivalnya, duo kembar dari Jepang, Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky, ini masih lebih besar. Mereka ukurannya di 362 liter. Ya, ini 380 liter. Tapi kalau dibandingkan dengan rivalnya dari negeri ginseng, ya, apalagi kalau bukan Kia Sonet, itu dia bagasinya masih sedikit lebih luas jika dibandingkan di WRV ini. Dia di 392 liter. Bisa menambah ruang bagasinya dengan melipat kursi baris kedua ya, row kedua di sini, dan dia bisa terlipat seperti ini ya. Sayangnya memang dia tidak rata lantai, masih ada gundukan sedikit di sini. At least bisa dapat ruang lebih ekstra lagi. Nah, kalau kalian perhatikan dari awal video, ada yang berbeda nggak sih dari Honda WRV ini? Karena memang
Honda WRV ini sudah diprojekin oleh Auto Project. Jadi sudah dilengkapi dengan berbagai aksesoris dari Auto Project. Ya, contohnya saja yang pertama dari depan. Di sini ada fog lamp cover ya. Ini bagus, dia motifnya ini karbon. Ada dua pilihan, dia ada karbon dan juga ada chrome. Lalu kemudian kita lanjut ke samping sini, dia ada mirror cover. Ya, ini bermanfaat sekali nih untuk melindungi si spionnya dari baret-baret atau goresan. Kadang-kadang kita kalau di jalan suka nggak sengaja tersenggol dengan kendaraan lain, ini bisa melindungi si spionnya. Mirror cover ini, ya dia motifnya juga ada yang chrome dan juga ada yang karbon seperti ini. Nice. Dan yang kerennya lagi, di sini ada modul untuk LED sequential, ya untuk lampu sennya di spionnya ini. Jadi dia bentuknya selaras dengan lampu sen utamanya. Jadi sequential juga di sini ya. Auto Project juga ada modulnya. Di samping sini ada door visor atau yang kita sering dengar itu talang air. Dan kami selalu suka talang air buatan dari Auto Project karena bahannya ini tebel banget, gak seperti talang-talang air yang banyak dijual di online sana yang tipis-tipis banget sampai pletot-pletot gitu ya. Dan dia bagusnya dia sistemnya sudah injection, jadi dia tahan pudar dan katanya sih dia klaimnya tuh bisa tahan pudar selama 10 tahun. Lalu kemudian di bagian samping sini kalau kita bisa perhatikan di sini ada outer handle covernya di sini ya. Ini motifnya karbon, ada tulisan WRV-nya di sini. Bagus ya, dan kalau kalian beli di sini ada 4, kalau beli satu set ada 4 piece ya. 2 di bagian depan, 2 di bagian handle belakangnya sini ya. Ini masuknya outer handle cover ya, motifnya karbon, bagus ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan sini ada window liningnya ya, window liner dari Auto Project. Ini chrome seperti ini ya bahannya. Ke bawah di sini kalau kalian perhatikan ada mudguard ya, baik untuk di sisi depan maupun di belakang. Ya tahu sendiri fungsinya lah ya, mudguard itu untuk meminimalisir cipratan-cipratan air atau kotoran pasir dari roda ke bodi. Jadi melindungi bodi agar tetap bersih dan juga terhindar dari pasir-pasir yang bisa menyebabkan baret gitu ya. Oke, lalu kemudian di bawah sini juga body side lining seperti ini ya. Ini bagus, ini chrome ya. Katanya sih anti karat ya, tahan karat gitu ya. Kalau kena air gitu ya, panas. Nah, dia bisa tahan karat. Langsung aja kita lanjut ke belakang. Yes, yang pertama yaitu di sini ada rear door seal. Ya, kalau kita buka bagasinya, ini untuk melindungi kalau misalkan kita ngangkat koper, kadang-kadang kan suka nggak sengaja gitu ya, kena ke bodinya. Nah, rear door seal ini bisa melindungi. Itu aja dari bagian eksteriornya, berbagai aksesoris Auto Project yang menurut kami bisa mendongkrak penampilan dari WRV dan juga fungsi dari mobil ini. Oke, so langsung aja kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari the all new Honda WRV. Yang kami suka di head unitnya, wow, ada visual WRV ya, dan ada suaranya itu. Ini kami sangat suka ya, itu kayak menyambut kita gitu mobilnya. Nice banget, kayak mobil-mobil premium lah ya, ala-ala mobil premium. Oke, so ini dia layout dashboard dari Honda WRV. Ya, kalau sekilas kita lihat, salah satu dashboard dengan abangnya, si Honda BRV. Ya, ini mirip sekali desainnya, layoutnya juga sama, kurang lebih ya. Dan di sini bagusnya, untuk pemilihan materialnya, ini yang kami salut. Benar-benar, sekali lagi Honda itu udah seperti naik kelas gitu ya. Dia udah bahan pemilihannya, walaupun memang masih didominasi dengan plastik-plastik keras, tapi plastiknya ini solid, dia nggak melendut kalau kita tekan tangan kayak gini ya. Bagus banget. Dan bagusnya lagi di sini juga masih diberikan soft padding ini ya, soft touch di sini yang tebal ya, cukup bagus. Dan juga ada stitching warna merah dan juga ada lining merah dan juga ada piano black finish di sini, panel-panel aksen piano black finish. Bagus, piano black finishnya juga sampai ke konsol tengahnya di sini ya, di tengah sini head unitnya. Oke, head unitnya ini ukurannya di 7 inci dan fiturnya ini cukup lengkap ya. Dia sudah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto, dan resolusinya ini juga cukup bagus ya. Ya, dan yang kami suka untuk sistem entertainmentnya, dia juga sudah dilengkapi dengan 6 buah speaker ya. Ada dua buah tweeter di sini, di depan sini, di kanan dan kiri. Ada 4 buah speaker di belakang. Di baris kedua juga. Nah, bagus. Untuk bahan kursinya sendiri,
Ya, sama seperti di belakang tadi, dia kombinasi antara leather, ya mostly leather, nih hampir semua leather, dan ada bahan fabriknya juga di bagian sisi-sisi samping sini ya. Di side supportnya di sini, ini bahannya fabric dan ada red stitching di sini ya, bagus. Ya, di sini ada MID yang berukuran 4,2 inci, lumayan TFT LCD. Resolusinya cukup bagus ya, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Lalu juga untuk penunjuk RPM, putaran mesin dan juga speedometernya, ya memang dia masih analog, tapi ya bagus lah ya desainnya. Seperti di eksterior tadi, di bagian interiornya ini juga sudah disematkan atau dilengkapi dengan berbagai aksesoris dari Auto Project pastinya. Ya, sebut saja kalau kalian perhatikan ya dari tadi, di sini ada panel ya yang motifnya karbon di air vent-nya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kemudian juga center panel air vent-nya juga di sini ada ya. Ini motifnya karbon, ada 3 pilihan, karbon, wooden panel atau piano black gloss gitu ya. Ini yang karbon, bagus ya, cukup solid. Dan juga di sini ada cover untuk Twitternya. Ya, ini motifnya juga karbon, ada 3 pilihan juga, wooden panel, karbon, dan juga piano black finish. Ya, di sini juga ada panel juga kalau kalian perhatikan ya, ada inner handle cover. Ya, ini motifnya karbon, ya bagus. Dan kemudian juga di bagian pengontrolan kacanya ya, kaca spion ataupun kaca mobilnya, ini ada panelnya juga, motifnya karbon juga. Ya, di sini ada 4, kalau kalian beli satu set itu ada 4 piece ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Lalu kemudian aksesoris berikutnya yaitu panel di bagian pengontrolan AC-nya. Di sini motifnya karbon, ada juga 3 pilihan, karbon, wooden panel dan juga piano black finish. Lalu aksesoris berikutnya di sini juga ada panel di bagian shifternya ya. Ini motifnya karbon, ada 3 pilihan juga ya. Oh ya, lalu kemudian tadi seperti yang kami mention sebelumnya, di sini ada 12 volt socket tapi sudah disulap oleh Auto Project menjadi 2 buah USB socket, yang satu USB-C dan yang bawah ini USB-A port ya, nice banget. Lalu kemudian di sini untuk pedalnya ini sudah dilapisi dengan bahan semacam aluminium gitu ya, sport pedal namanya. Ya, ini menimbulkan kesan sporty lagi dan juga pastinya karpet Max Matte 7D. Ya, ini bagus banget, modelnya keriting seperti ini ya. Ini mudah dibersihkan dan juga tampilannya ini mewah ya. Dan nggak cuma itu doang, di bawahnya juga sudah dipasang seperti karpet dasarnya. Karpet dasarnya ini bagus, dia patternnya ini diamond cut seperti ini ya. Lumayan buat meningkatkan peredaman dari mobil ini. Oh iya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Ya, jadi ini dia tombolnya. Dan kalau kita menekan tombol ini atau memberikan signal send ke kiri, dia otomatis akan memberikan visual di head unitnya, bagian blind spot di sebelah kiri. Jadi ini menambah lagi keamanan dalam berkendara. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kalau kita mau ambil jalur gitu, pindah jalur ke kiri, kita suka tidak bisa melihat objek atau kendaraan lain di blind spot area kita. Dan otomatis ketika kita mengaktifkan Honda Lane Watch ini, kameranya akan berfungsi dan memberikan visual citra dari blind spot di sebelah kiri. Nice banget. Oke, yuk langsung kita lanjut ke bagian mesinnya. Ya, kita buka dulu kap mesinnya. Yes. Oke, dia masih manual seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. So, ini dia engine bay atau ruang mesin dari the all new Honda WRV. Ya, ini dia ruang mesinnya yang menurut kami agak berantakan. Oke, bicara soal spesifikasi mesin dari Honda WRV ini, dia menggunakan mesin yang sama persis yang digunakan dengan abang-abangnya. Sebut saja seperti BRV dan juga Honda HR-V yang non-turbo, yang non-RS. Ya, dia kapasitas mesinnya itu di 1500 cc dengan kode mesinnya itu di L15ZF. Ya, inline 4 cylinder DOHC iVTEC Kickin Yo, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi CVT. So, langsung aja kita rasakan gimana impresi berkendaranya, sensasi berkendara dari mobil ini. Apakah berbeda dengan abang-abangnya? Berkendara dengan the all new Honda WRV. Yes, first impression kami ketika mengendarai mobil ini,
yaitu posisi mengemudi yang mantap ya. Ini kita bisa set paling rendah. Ini feel-nya sporty banget ya. Seperti yang tadi kita mention sebelumnya, dia bisa diatur cukup lengkap ya, walaupun masih manual. Tapi kalian bisa menemukan posisi duduk yang paling pas ya. Dan mengendari mobil itu serasa sporty banget karena ya posisinya tuh bisa diatur rendah banget. Mantap ya. Ditambah lagi juga side support dari kursinya. Ini juga cukup nyaman ya. Ini dia bisa mencengkram badan kita dengan cukup baik ya. Nice. Kemudian juga bicara visibilitas. Visibilitas dari mobil ini cukup baik ya. Pandangan ke depan, ke samping kanan kiri, lalu ke belakang. Ini masih oke, masih enak gitu ya. Nah, ini dia yang selalu menjadi PR dari mobil-mobil Honda terdahulu, yaitu masalah peredaban kabin, terutama di road noise-nya. Tapi di Honda WRV ini, iya, masih cukup terdengar, tapi ini much improve jika dibandingkan dengan in terms of road noise. Iya, masih terasa tapi ini much improve. Dia sudah diredam dengan cukup baik ya. Lalu kemudian juga suara-suara angin dari luar gitu ya. Masih cukup terdengar, tapi sekali lagi kita bisa bilang ini sudah mengalami perbaikan ya jika dibandingkan dengan mobil-mobil Honda generasi terdahulu gitu. Tadi kita udah bahas tentang peredaman kabinnya. Nah, bagaimana soal suspensinya? Ya, karakter suspensi dari Honda WRV ini ya dia cenderung keras, stiff, tapi kerasnya ini gak yang sampai mental-mentul, buat sampai gak nyaman. Enggak, jalan-jalannya agak rusak. Ya memang kerasa sih ya, dia memang agak stiff, tapi ini berimpact baik terhadap pengendalian atau handlingnya. Ya, sekarang kita coba aja kalau misalnya kita agak becicilan ya, kita bermanuver seperti ini. Sorry kameramen ya. Nah, ini sharp sekali dan gejala limbung dan body roll dari mobil ini minim sekali. Ini enak buat handlingnya, cukup responsif ya, handlingnya juga sharp. Ini feel sporty-nya nih kental banget terasa di WRV ini. Ya, jadi walaupun dia bandingan karakter suspensinya itu keras, tetapi baiknya ketika kita agak bermanuver, ya mobil ini sigap sekali. Gejala limbung minim di mobil ini. Bicara soal fitur, yes, seperti yang kita udah bahas tentang mobil-mobil Honda kekinian ya, yang sebelum-sebelumnya, Honda itu sekarang udah nggak pelit fitur lagi loh. Tidak terkecuali di Honda WRV ini. Karena dia sekarang sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif yang Honda sebut sebagai Honda Sensing. Ya, salah satunya sebut saja ada Collision Mitigation Braking System. Jadi kalau misalkan nih radar atau sensor membaca kita sudah terlalu dekat dengan kendaraan atau objek di depan kita, dia akan memberikan warning dan juga memberikan bantuan braking gitu ya. Jadi meminimalisir terjadinya impact atau tubrukan ya dengan kendaraan atau objek di depan. Ya, lalu ya yang lain misalkan road departure mitigation, lane keeping assist. Ya, ini basically seperti lane following assist. Jadi dia akan sensornya itu membaca marka jalan ya yang ada di jalan, kita tetap berada di tengah-tengah di jalur yang semestinya. Nice banget. Ya, lalu kemudian ada auto high beam. Lalu yang terakhir yang kami suka, ya, WRV terbaru ini sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi bisa disesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Jadi kalau misalnya kita set di 80 km per jam, say, ya, dan kendaraan kita di depan melambat di 60 km per jam, dia otomatis akan adapt dengan kecepatan di kendaraan di depan kalian. Jadi akan ikut di 60 km per jam. Ini fitur yang nice banget ya. Sekali lagi appreciate buat Honda karena sekarang udah nggak disunat-sunat lagi fiturnya. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu, yaitu bicara soal efisiensi bahan bakar dari the all new Honda WRV ini. Ya, menurut catatan kami, untuk pemakaian dalam kota gitu ya, sering bermacet-macetan, kami bisa mencatatkan figur efisiensi di 11,2 km per liter. Untuk pemakaian luar kota, ya banyak jalan lancar, banyak di jalan tol, kita berhasil mencatatkan figur efisiensi di 17,5 km per liter. Angka yang cukup impresif. Ya, tapi ya walaupun memang dia masih sedikit boros jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, tapi digantikan dengan performa yang sadis ini. Ini mesinnya sih responsif banget ya. Oke, sekarang gue udah gak sabar.
kita langsung aja yuk tes berapa figur akselerasi dari Honda WRV ini dari 0 sampai 100 km per jam. Let's go! Sekarang kita langsung aja tes akselerasi dari Honda WRV ini dari 0 sampai 100 km per jam. Mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita matikan AC, matikan traction control, kita ke mode S. Oke, so langsung aja 3, 2, 1, go. Oke. Yes, responsif banget dari putaran bawah dan sistem transmisi CVT-nya nih cukup sigap ya, walaupun memang agak suaranya 90, 100. Wow, ini lumayan kenceng loh. Oke, menurut pencatatan kami ya, figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 11,3 detik. Wow, lumayan loh, not bad ya. Ini untuk 1500 cc dan tadi sigap. Dan kalau kita bisa bilang, kalau kita bandingkan dengan saudaranya, abangnya yang menggunakan mesin yang sama, ini jelas jauh lebih kencang. Dan yang paling penting, fun to drive. Woo! Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review di all new Honda WRV. So, jadi kalau misalkan kalian sedang mencari sebuah subcompact SUV yang enak dipakai buat sehari-hari, daily driving kalian, kemudian juga untuk commuting, bahkan untuk keluarga muda sekalipun, Honda WRV ini sangat patut untuk dipertimbangkan. Karena pertama, desainnya yang cakep, lalu kemudian sekarang fiturnya yang lengkap dengan Honda Sensing, build quality materialnya, fit and finishnya yang sekarang udah bagus, Honda udah naik kelas, nice banget, efisiensinya yang cukup baik, walaupun bukan yang terbaik, tapi kelegaan kabin, ruang bagasinya yang luas, ya. Jadi mobil ini bisa menawarkan whole package yang bagus banget, complete package. Ya, dibanderol harga khususnya varian ini merupakan varian RS with Honda Sensing. Sekarang dibanderol dengan harga 317,4 juta rupiah. Harga yang cukup premium ya untuk dibayar untuk sebuah subcompact SUV. Tapi setidaknya dia masih lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kompetitornya dari Korea. Oke, dan apabila kalian merasa desain WRV ini yang udah cakep, kalian pingin tingkatkan lagi penampilannya, pingin didongkrak lagi, kalian bisa memasangnya dengan berbagai aksesoris dari Auto Project yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Ya, selain menambah estetika, mendongkrak penampilannya, dia juga menambah fungsi dari mobil ini. So, tunggu apa lagi? Langsung aja main-main ke Instagramnya Auto Project atau bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage yang sekarang cabangnya itu gak cuma satu, tapi baru aja Auto Project Garage buka di daerah Bintaro. Nah, ini kabar baik buat kalian nih, teman-teman Basbin, basis Bintaro, ya, dan sekitarnya. Kalian gak perlu jauh-jauh lagi ke daerah Cengkareng ya. Oke, so sekian aja review dari kami tentang the all new Honda WRV ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang ingin membaca berita juga bisa baca di website kami. Dan kalau kalian tertarik untuk meminang Honda WRV ini atau misalkan lineup Honda lainnya atau bahkan mobil lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit.